Halo Sobat Semarak, selamat datang di Proyek Tol Semarang Demak. Sekarang kita akan membahas tentang pemancangan. Apa itu pemancangan? Mari kita saksikan. Pemilihan suatu struktur itu tergantung dengan kondisi halangan yang ada di depannya. Entah itu apakah halangannya berupa saluran kecil, saluran air dalam hal ini, ataupun berupa jalan, ataupun berupa sungai besar, bisa juga jalan nasional ataupun laut. Jadi kenapa di sini kita ada beberapa spot yang menggunakan slab on pile, ada juga khusus lokasi jalan kita menggunakan jembatan. Dalam hal kita saat ini menggunakan slab on pile dikarenakan di sini murni karena hak kritisnya itu terlampaui dan tidak bisa menggunakan timbunan, sehingga otomatis kita menggunakan slab on pile dengan jarak yang paling efisien mungkin, yaitu pemasangan antar tiang sepanjang 7 meter. Untuk menentukan kedalaman daya dukung tanah pondasi dalam, kita menggunakan 3 teori, yaitu Meyerhof, Schemmermann, dan satu lagi dari Luciano Ricord. Kriteria dari 3 teori ini kita hubungkan dalam suatu grafik antara kedalaman dan daya dukung tanah. Untuk kekuatan daya dukung tiang dalam suatu struktur slab on pile kita itu menggunakan 90 ton per titik atau per tiang. Angka 90 ton itu nanti dimasukkan dalam suatu grafik di antara ketiga teori tersebut, didapatkan kedalamannya itu akan berhenti di mana. Rata-rata untuk proyek kita itu kedalamannya variabel, mulai dari kedalaman 45 meter dari existing tanah hingga kedalaman 60 meter. Dari kedalaman tersebut ditambah kebutuhan freestanding dari tanah existing hingga ujung sistem slab on pile, didapatlah konfigurasi tiang yang akan kita pancangkan. Ukuran atau dimensi atau penampang suatu fondasi dalam yang panjang itu sebenarnya ditentukan dari beberapa aspek. Satu, dari kemudahan pekerjaan di lapangan. Kedua, barang yang diproduksi itu bisa dipastikan umum diproduksi oleh setiap pabrik. Kemudian yang paling terakhir itu adalah kaitannya dengan biaya. Jadi itu yang menentukan kenapa dipilih kita di sini menggunakan tiang pancang bulat beton pretension diameter. Untuk metode pemancangan ada beberapa aspek yang kita pegang di sana. Tentunya nomor 1 itu adalah masalah ketiga seperti utamanya. Kedua itu masalah mobilitas alat. Jadi namanya crane itu kan dia hanya bisa swing aman pada jarak tertentu, sehingga otomatis crane yang dipilih dengan material yang akan diangkat dan dipukul itu harus disinkronkan. Kita bisa lihat dari tabel load chart alat yang panjang ataupun service, itu nanti kita bisa lihat alatnya yang cocok.